Film dimulai dengan memperlihatkan seorang dokter yang bernama Xia yang terlihat sedang sangat sibuk sekali karena dia terus-menerus dihubungi oleh istrinya yang mendesaknya untuk segera pulang. Ternyata, anak dari dokter Xia hari ini berulang tahun dan dokter Xia diketahui merupakan dokter yang sangat sibuk sehingga dia seringkali melewati momen-momen penting dengan putrinya. Makanya, kali ini dokter Xia berusaha melakukan apapun untuk pulang tepat waktu dan merayakan ulang tahun putrinya. Tapi ternyata, shift dokter Xia belum berakhir, dan dokter Xia nampaknya tidak memperdulikan hal ini, lalu tetap bergegas untuk pulang. Dokter Xia segera menaiki taksi yang kebetulan ada di depan lobi rumah sakit, lalu meminta supir taksi tersebut untuk mengantarnya pulang. Pada awalnya, supir taksi ini menolak untuk mengantarkan dokter Xia, karena ternyata jam kerja supir taksi tersebut sudah berakhir, dan dia juga ingin pulang ke rumahnya. Namun karena ternyata rumah mereka searah, akhirnya supir taksi ini pun mengantar dokter Xia ke tujuannya. Sialnya, di tengah perjalanan, UGD rumah sakit malah menelpon dokter Xia karena mereka tiba-tiba menerima pasien yang kecelakaan dan harus segera dioperasi saat itu juga. Akhirnya, dokter Xia dan supir taksi ini pun bergegas untuk kembali demi menyelamatkan pasien yang kritis ini. Dokter Xia yang terburu-buru menuju ruang operasi ternyata meninggalkan hadiah ulang tahun untuk putrinya di mobil. Namun supir taksi yang baik hati ini rela mengantar barang dokter Xia ke resepsionis rumah sakit. Sementara itu, operasi dokter Xia berjalan dengan lancar, meskipun dia tidak mengerjakan pekerjaannya hingga selesai, karena di akhir operasi, dia menyuruh juniornya untuk melanjutkan menutup jahitan, karena dokter Xia harus segera pulang ke rumah. Di sisi lain, kita juga diperkenalkan dengan seorang pria bernama Jin, yang ternyata adalah teman dokter Xia, yang juga sekarang menjadi reporter berita. Jin terlihat sedang dirawat di rumah sakit ini. Namun meskipun sedang sakit, Jin ternyata terus bekerja dan berusaha meliput sebuah rumor yang beredar, bahwa katanya terdapat pasien SARS yang berpotensi menyebarkan virus mematikan di rumah sakit ini. Berulang kali perawat dan satpam menegur Jin untuk tidak meliput mereka. Namun nampaknya, Jin sangat keras kepala dan sangat ingin mengorek-ngorek informasi ini. Kembali ke dokter Xia, kali ini lagi-lagi, rupanya keberuntungan tidak memihak ke dokter Xia. Tiba-tiba saja sekarang ada banyak polisi berdatangan dan bergegas menutup rumah sakit ini. Banyak orang panik dan bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Tidak sedikit dari mereka yang menjadi emosi karena mereka harus pulang ke rumah, dan ada juga yang harus mengurus keluarga mereka di dalam rumah sakit. Dan di tengah kekacauan ini, ada seorang anak kecil yang menerobos masuk ke dalam rumah sakit dan hampir saja terluka. Namun untungnya, anak ini berhasil dilindungi oleh seorang pria yang ternyata adalah supir taksi tadi. Karena mengantar barang dokter Xia yang ketinggalan, supir taksi ini juga harus terpaksa terkurung di situasi ini. Sekarang, keadaan menjadi sangat kacau. Semua pintu ditutup paksa melalui penjagaan yang ketat. Sedangkan di dalam rumah sakit, semua pasien dan anggota keluarga protes dan mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada perawat yang berjaga. Namun sayangnya, para perawat ini juga tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi saat ini. Tidak kehilangan akal, dokter Xia segera mencari Jin dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Karena Jin adalah seorang reporter, seharusnya Jin mengetahui informasi terbaru saat ini. Dan ternyata, rumah sakit saat ini sedang di-lockdown karena pemerintah menemukan bahwa terdapat pasien yang mengidap virus SARS dan berpotensi menularkannya ke semua orang. Akhirnya sekarang, Dr. Xia dan Jin mencoba mencari tahu siapa yang sebenarnya terinfeksi virus ini. Dr. Xia dan Jin menyelinap ke ruang arsip dan meneliti orang yang baru meninggal dalam 10 hari terakhir dan menemukan seorang pasien yang meninggal akibat pneumonia atau radang paru-paru. Namun di sini, Dr. Xia membutuhkan informasi lebih lanjut untuk memastikan pasien tersebut. Dr. Xia bergegas menuju ICU, namun sayangnya akses ICU juga telah ditutup, bahkan tidak sembarang dokter boleh masuk ke dalam. Sekarang tidak banyak yang bisa dilakukan oleh Dr. Xia selain menunggu kebijakan dari pemerintah dan kepala rumah sakit. Tidak sampai di sana, kini di televisi menyiarkan berbagai berita mengenai rumah sakit ini, dan sebuah virus mematikan yang belum ditemukan penyebab dan obatnya, yang tidak lain dan tidak bukan adalah COVID-19. Ya betul, film ini terinspirasi dari kisah nyata yang benar-benar terjadi, dan beberapa rekaman yang digunakan juga merupakan rekaman asli. Lalu setelah kabar ini beredar, situasi semakin bertambah buruk. AC dimatikan untuk mengurangi penyebaran virus, dan para perawat juga sekarang melakukan aksi mogok kerja
Karena mereka tidak mau merawat pasien yang terinfeksi virus mematikan ini, rumah sakit dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian A untuk pasien dan petugas rumah sakit yang dianggap belum terkontaminasi virus, dan bagian B untuk pasien dan petugas rumah sakit yang diperkirakan sudah terinfeksi virus. Kembali ke Dr. Xia, rupanya Dr. Xia belum menyerah. Kali ini ia mendatangi atasannya dan memberikan informasi bahwa ada pasien yang meninggal karena pneumonia 10 hari yang lalu, dan dia meyakinkan atasannya bahwa dia tidak berinteraksi dengan pasien tersebut. Makanya atasannya ini harus memberikannya izin untuk keluar dari lockdown ini lebih cepat. Namun seorang perawat yang merupakan rekan Dr. Xia yang bernama Tai He rupanya tidak senang karena tindakan Dr. Xia. Tai He menegur Dr. Xia yang bertindak sangat egois dan tidak mementingkan para pasien. Seharusnya saat ini para dokter bertugas mengobati dan merawat pasien, bukannya meminta pulang lebih awal. Dan tentu saja, Dr. Xia tidak memperdulikan perkataan Tai He. Ketika berjalan melihat keadaan sekitar, Dr. Xia melihat pasokan makanan yang akan diantar ke rumah sakit bagian B. Karena ingin mengetahui apa yang sebenarnya di sana, Dr. Xia menyamar menjadi petugas pengantar makanan dan menyelinap masuk ke gedung bagian B. Terlihat penjagaan begitu ketat di sini. Dan ketika Dr. Xia memasuki gedung bagian B, betapa terkejutnya dia melihat keadaan yang sangat berbeda dari gedung A. Semua pasien sesak nafas dan batuk-batuk, dan terlihat sangat sedikit petugas yang bertugas di sana, hingga seorang perawat terjatuh akibat kelelahan menjaga pasien. Di sini, Dr. Xia menyadari kalau ini adalah situasi yang sangat-sangat sulit, apalagi semakin banyak perawat yang melakukan mogok kerja karena takut dengan virus ini. Namun ada satu perawat yang begitu rajin menolong pasien, yaitu Tai He. Tai He dikenal sebagai perawat yang sangat baik hingga dia sering membantu pasien lain di rumah sakit. Namun sayangnya sekarang beredar sebuah rumor yang mengatakan kalau Tai He pernah membantu di gedung B sebelum rumah sakit ini di lockdown. Akibat dari rumor ini, sekarang Tai He dijauhi oleh petugas lain dan hanya kekasihnya saja yang menemaninya saat ini. Tai He juga mempunyai mimpi yang besar karena dalam waktu dekat ini dia ingin pergi ke Hong Kong untuk mempelajari ilmu keperawatan lebih dalam lagi. Kemudian scene berpindah ke supir taksi yang baik hati ini. Terlihat supir ini tetap semangat dan membantu untuk membagikan pasokan makanan dan minuman kepada orang lain. Sedangkan anak kecil yang tadi dia bantu sekarang terus-terusan mendesak supir ini untuk membantunya mencari ibunya. Dan setelah mendapatkan beberapa informasi, rupanya ibu dari anak ini adalah seorang kepala perawat yang saat ini sedang berada di gedung bagian B. Supir taksi yang tidak mengetahui seberapa bahayanya bagian B kini mencoba membantu anak kecil ini untuk menerobos ke bagian B. Dengan menggunakan APD dari jaket sang supir, anak ini menerobos masuk ke ruang bagian B. Namun tentu saja, petugas yang berjaga di gedung B tidak memperbolehkan anak itu masuk karena gedung B begitu membahayakan. Kembali ke Tai He, rumor mengenai Tai He semakin parah. Sekarang banyak perawat mendesak Tai He untuk pindah ke gedung B karena kemungkinan besar Tai He sudah terinfeksi virus akibat pernah membantu di sana. Semua orang kini mendesaknya untuk pergi ke gedung B kecuali kekasihnya yang terus-terusan membela dirinya. Namun karena Tai He begitu baik, akhirnya Tai He mengalah dan memutuskan untuk pindah ke bagian B. Kekasih Tai He begitu sedih dengan keadaan ini karena mungkin saja ini adalah terakhir kalinya mereka bisa bersama lagi. Sesampainya di gedung B, Tai He begitu terkejut dengan keadaan gedung ini. Semua perawat menggunakan APD. Banyak pasien yang terlantar dan mereka sangat kekurangan tenaga kerja di sini. Dan betapa terkejutnya Tai He. Ternyata di antara semua pasien, di sana terdapat seorang pasien perempuan yang adalah kepala perawat yang bekerja di sana. Tai He terkejut sekaligus takut karena mungkin mereka semua yang merawat di sana juga akan terinfeksi virus dan berakhir seperti kepala perawat ini. Dan ya, kepala perawat ini adalah ibu dari anak yang ditolong supir taksi tadi. Film lalu berpindah lagi menyoroti Dr. Xia yang melihat ada keributan di salah satu kamar pasien. Dan ternyata salah satu pasien di sana memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri karena ia merasa merepotkan keluarganya di tengah kekacauan ini. Para perawat yang kewalahan ini segera menolong pasien tersebut. Dan bersama dengan itu, kepala perawat di gedung B juga tiba-tiba kritis dan Tai He segera memberikan bantuan untuk menyelamatkannya. Namun sayangnya, kedua pasien tersebut meninggal dunia dan tidak terselamatkan. Kekasih Tai He yang sangat sedih kali ini meluapkan emosinya dan mendatangi para perawat yang mogok kerja. Dia menganggap semua perawat yang mogok kerja ini hanyalah orang egois yang bahkan tidak peduli jika rekan mereka kelelahan dan semakin banyak pasien yang tewas.
Kekasih Taehe ini berteriak dan menggedor pintu mereka. Namun beberapa di antara mereka tetap mengeraskan hati dan tidak peduli dengan keadaan di rumah sakit ini. Beberapa saat setelah itu, Dr. Xia melihat beberapa rekan dokter yang lain sedang merundingkan masalah ini dengan atasan mereka. Rupanya, para dokter juga protes karena mereka tidak ingin merawat pasien di gedung B, sedangkan Dr. Xia sendiri ternyata sekarang sudah diperbolehkan untuk meninggalkan rumah sakit ini. Dan pasien pembawa virus pertama pun juga sudah ditemukan, yang ternyata dari perusahaan CG Technic. Dan rupanya, pasien kecelakaan yang dioperasi Dr. Xia di awal film tadi juga bekerja di CG Technic. Jadi kemungkinan besar Dr. Xia sebenarnya selama ini sudah terinfeksi oleh virus. Dan setelah mengetahui informasi ini, Dr. Xia yang tadinya egois, sekarang akhirnya mengajukan diri untuk membantu merawat pasien di gedung B. Sedangkan Taehe ternyata sudah terinfeksi virus dan dia harus dirawat sambil merawat pasien lain. Dr. Xia dan Taehe kini bekerja mati-matian demi menyelamatkan banyak pasien sambil melawan virus yang terus menyerang tubuh mereka. Di sisi lain, akibat keberanian kekasih Taehe menegur para perawat kemarin, beberapa perawat yang mogok kerja kini mulai membantu rekan mereka dan mengakhiri aksi mogok kerjanya. Lalu anak kecil ini juga sudah dievakuasi oleh petugas di sana. Sedangkan Dr. Xia dan Taehe terus merawat pasien hingga titik darah penghabisan mereka. Dan film pun berakhir.